Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Masih bersama saya Ilo, pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan melanjutkan kisah dari Samarantu ya. Oh, kisah dari petualangan Tori di Samarantu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Samarantu, Samarantu ini adalah pos 4 dalam pendakian di Gunung Slamet. Kisahnya pasti keren banget dan dengan sabaran kan untuk part 2-nya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang baru bergabung kami ucapkan selamat bergabung dan bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan udah pasti udah gak sabaran ya, nggak pakai lama-lama lagi deh. Siapin kopinya kayak saya nih, siapin cemilannya, tapi nggak ada cemilannya kalau saya. Kita langsung aja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke alam gaib Samarantu. Sembilan Raja Jin Gunung Slamet. Gerbang Gaib Samarantu Part 2. Saat Tori memasuki gerbang gaib Samarantu, dia tiba di pinggiran sebuah perkampungan pada umumnya yang terlihat klasik. Rumah yang terbuat dari kayu dan pagar dari bambu. Situasi sangat ramai karena Tori berada di pasar tradisional. Sama halnya pada pasar pada umumnya, hanya saja yang membedakan apa yang dijual di sana. Suasana juga agak mendung seperti saat sore hari menjelang. Para makhluk di sana juga sama persis dengan manusia, meniru kebiasaan manusia dengan pakaian yang mirip dengan adat Jawa. Mereka juga tidak menghiraukan Tori dan rombongannya, hanya memperhatikan sejenak lalu kembali melanjutkan aktivitas mereka. Bahkan ada yang menawarkan barangnya kepada Tori. "Silakan mampir, mungkin ada yang Anda butuhkan tuan," kata salah seorang pedagang menawarkan dagangan dengan bahasa Jawa yang halus dan sopan. "Terima kasih. Jika boleh bertanya, di sini siapa yang bertanggung jawab?" "Oh, Anda pasti bukan berasal dari sini ya. Dari pakaian kalian juga terlihat sangat asing. Tuan keluar saja, nanti di ujung pasar ada PO. Monggo, ditanyakan saja di sana," jawab penjual itu dengan ramah. Tori berjalan menuju tempat yang penjual itu katakan. Di sekeliling banyak penjual yang menjual berbagai macam makanan dan barang lainnya, tentunya bukan makanan manusia. Suara berisik penjual dan pembeli saling menawar, anak-anak berlarian, serta hewan-hewan yang menjadi alat transportasi menambah suasana di situ benar-benar mirip seperti kehidupan manusia pada zaman dahulu. Sesaat kemudian, Tori sampai di pos yang dimaksud. Dua sosok penjaga dengan pakaian prajurit Jawa serta membawa tombak di tangannya, kumis tebal, serta belangkon yang menutupi rambut panjangnya. "Permisi Pak, kami ingin bertanya, siapa yang bertanggung jawab di kawasan ini?" Tori bertanya kepada salah seorang penjaga. "Oh, kalian bukan dari sini ya? Ayo, ikut, akan saya antarkan," jawab salah satu penjaga. "Dari mana asal kalian?" tanya penjaga itu sambil berjalan. Saya berasal dari dunia manusia dan mereka..." Tori di sini menjelaskan tentang Sira dan Sinta. Jarang-jarang ada manusia yang berkunjung kemari. Ada beberapa, tapi kebanyakan mereka hanya nyasar lalu kebingungan," ucapnya. Sesaat kemudian, Tori pun sampai di sebuah rumah kayu yang sederhana. "Permisi Pak, ini ada yang mencari Anda," ucap penjaga itu dengan nada yang pelan dan sopan. Keluar seorang kakek-kakek membawa tongkat, agak terbungkuk, memakai baju mirip sorjan berwarna kuning kemerahan. "Siapakah gerangan yang datang?" kata kakek itu yang bernama Mbah Wongso. Tori memperkenalkan diri, kemudian Mbah Wongso mempersilakan masuk. Di dalam rumah Mbah Wongso ada dua sosok cantik, mungkin itu anak atau pembantunya. Mbah Wongso pun memerintahkan mereka untuk membuatkan suguhan, minuman dan cemilan. Tori menceritakan hal yang dialami Jaka dan tentang sosok peri hitam yang sedang dicari. Mendengarnya membuat Mbah Wongso terlihat marah. "Ya, dia itu sudah membuat onar di mana-mana. Kenapa kalian mencarinya kemari?
Dia sendiri sudah tidak berani untuk datang ke wilayah ini. Jelas Mbah Wangso sedikit marah. Sosok itu kembali kemari. Maka dari itu kami mengejarnya. Kami kesini bersama beberapa orang, namun kami terpisah. Tori menjelaskan. Kemudian datanglah dua sosok cantik membawakan minuman dan makanan kecil. Hanya ada satu tempat yang bisa dia kunjungi, namun tempat itu sangat berbahaya. Di alam ini ada 9 penguasa dan masing-masing dipimpin oleh raja atau ratu. Ayo, silakan, monggo dinikmati dulu. Maaf, kami tidak bisa menyediakan untuk manusia. Mbah Wangso memberikan penjelasan, kemudian menawarkan minuman kepada Sinta dan Sirah. Tori memaklumi juga bahwa tidak ada apapun yang bisa ia makan di sana. Oh begitu, jadi Mbah Wangso adalah salah satu dari 9 penguasa tersebut, ucap Tori. Aku ini hanya penunggu kampung anak muda. Nanti kau akan aku antar ke tempat raja kami. Mengingat ini adalah laporan yang harus segera diberitahukan, balas Mbah Wangso. Saat memasuki gerbang gaib Semerantu, semuanya pasti tersebar. Mudah-mudahan sebelum berkumpul semuanya tidak mengalami kesulitan. Dari 9 penguasa, ada satu penguasa yang cukup kejam. Meski bukan yang terkuat, namun cukup ditakuti oleh penguasa lain. Menurut penuturan Mbah Wangso, dari 9 penguasa di alam ini, semuanya terlihat akur dan tak pernah terjadi peperangan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di alam Samarantu akan terjadi perang yang hebat. Hal itu terjadi karena adanya gagasan penyatuan. Sudah banyak tanda-tandanya, dimulai dari perang kecil antar kelompok yang bertujuan menyinggung salah satu dari 9 penguasa. Nama kerajaan gaib tersebut adalah 1. Kerajaan Andaru. Pemimpin atau raja kerajaan ini sangat suka menolong, baik itu manusia atau jin, dan penghuninya sendiri sangat beradab, sopan santun dengan sejenisnya maupun jenis yang lain, dan memiliki aturan layaknya suatu negara di dunia manusia. Salah satunya hanya kaum bangsawan atau prajurit yang diperbolehkan membawa senjata di kawasan lingkungan kerajaan. Wujud mereka pun sama seperti manusia dan berpakaian seperti baju adat Jawa tempo dulu. 2. Kerajaan Betara. Salah satu penguasa atau raja yang disegani. Selain kuat, raja ini juga salah satu penguasa terkuat dari 9 raja. Rata-rata penghuni kerajaan ini berperawakan layaknya dewa atau dewi, sangat adil dan mampu bekerja sama dengan baik. Meskipun Raja Betara salah satu raja terkuat, dia tidak suka peperangan kecuali disinggung atau terancam. Wujud mereka sama seperti manusia, berpakaian seperti tokoh wayang atau dewa Jawa dan lebih tegap, kokoh, terlihat tangguh. Kerajaan Betara dan Andaru adalah kerabat. 3. Kerajaan Gentala. Raja di kerajaan ini adalah jelmaan dari naga, salah satu terkuat dari 9 raja lainnya, namun tempat mereka sangat tersembunyi dan jarang yang mengetahui keberadaan kerajaan ini. Seluruh pengikutnya adalah jelmaan naga yang berwujud manusia. Diketahui mereka berada di tempat paling panas di alam Samarantu. 4. Kerajaan Lingga. Raja di dalam kerajaan ini sangatlah rakus akan kekuasaan, sangat suka berperang dan menindas makhluk lemah lainnya, memiliki banyak budak, entah itu manusia atau jin. Raja ini memiliki pati yang kuat yang ditakuti oleh 9 penguasa lainnya, penghuninya campuran dari berbagai jenis makhluk. 5. Kerajaan Adiwangsa. Raja kerajaan ini dipimpin oleh sosok yang bijaksana dan tangguh, seekor singa putih. Namun kerajaan ini dipandang yang paling lemah dari 9 penguasa lainnya. Seluruh pengikutnya adalah siluman dari berbagai jenis makhluk gaib berupa hewan. 6. Kerajaan Kamaja. Penguasa kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu dengan wujud yang sangat cantik namun mengerikan, dan pengikutnya semuanya adalah wanita, salah satu jenis peri. Seluruhnya memakai baju berwarna hitam dan sangat menyukai darah manusia, tetapi mereka lebih sering mengkonsumsi darah binatang. Disinilah peri hitam itu berasal. 7.
Kerajaan Orba. Raja di kerajaan ini sangat suka ikut campur apabila terjadi konflik di antara 9 penguasa lainnya. Tidak jauh berbeda dengan kerajaan Lingga, namun tidak ada yang berani menyinggung Raja Orba ini. Selain kuat, raja ini juga salah satu penguasa yang tak bisa diremehkan. Pengikutnya kebanyakan memiliki jenis ras yang sama. Dan untuk dua kerajaan lainnya, Mbah Wongso tidak mengetahuinya, hanya para penguasa lah yang tahu. Bagaimana kamu bisa mengenalnya, terutama dua sosok itu? Kata Mbah Wongso berbisik. Oh, ini istriku, dan kedua sosok itu adalah pengawalnya, jawab Tori. Jubah merah yang mereka gunakan itu untuk menekan kemampuan sejatinya hingga 70%. Aku tidak bisa membayangkan apabila mereka melepaskan jubahnya. Memakai jubahnya saja sudah sangat kuat, ucap Mbah Wongso. Baiklah, mari aku antarkan langsung ke tempat penguasa kami, Raja Andaru. Mbah Wongso berdiri dengan dibantu oleh dua wanita di sampingnya. Di luar, ternyata sudah ada kereta bersama 2 ekor kuda yang menariknya, serta 1 prajurit Jawa yang mengendalikan. Tori dan Sinta masuk ke dalam kereta bersama Mbah Wongso dan 2 wanita yang mendampinginya, sedangkan 2 sirah berada di depan di samping prajurit Jawa. Untuk lebih efisien, sebetulnya terbang akan lebih mudah, tetapi di alam jin melakukan hal itu akan menguras energi mereka. Di alam Samarantu sudah jelas memiliki kondisi yang unik yang tidak dimiliki di wilayah lain. Jika di alam Kerinci, kondisi uniknya adalah King Soul yang bisa digunakan sebagai alat tukar maupun peningkatan kemampuan. Di alam Samarantu ada satu tempat istimewa di alam Samarantu, dan tempat tersebut sangat berbahaya. Namun, jika berhasil melewati tempat itu, kemampuan seorang prajurit biasa akan bisa menjadi sekuat jenderal. Rombongan Tori menuju istana Andaru yang jaraknya tidak terlalu jauh. Karena menaiki kereta kuda akan membutuhkan waktu 1-2 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Di wilayah ini juga memiliki aturan di mana tidak boleh sembarangan menggunakan kesaktian untuk mencegah terjadinya kerusuhan. Meskipun aturan ini tidak berlaku di luar wilayah Andaru. Mereka juga dikawal oleh 4 prajurit Jawa yang menaiki kuda, 2 memimpin jalan dan 2 lainnya di belakang. Seberapa jauh jaraknya hingga sampai istana Andaru, Mbah Wongso? Kata Tori. Tidak lama lagi sampai, nak. Bersantailah dahulu. Jawab Mbah Wongso. Kenapa kita meski dikawal? Bukankah ini juga masih masuk wilayah kerajaan Andaru? Ucap Tori. Tidak ada yang aman di dalam ini. Meskipun ini adalah bagian dari wilayah Andaru sekalipun, tidak semua makhluk yang ada di seluruh alam ini beradab dan mematuhi peraturan di setiap penguasanya. Kami masih sering mendapati masalah melewati jalan ini, jelas Mbah Wongso. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara tapak kuda yang berlari disertai bunyi berdecit kereta kuda yang mereka naiki. Mereka sudah sangat jauh dari perkampungan Mbah Wongso, melewati hutan yang rimbun dan jalanan yang tidak rata. Sebelum memasuki hutan, perasaan Tori sudah janggal. Keadaan di sana terlalu sepi, padahal itu adalah jalan utama untuk menuju kerajaan Andaru. Selama ada Sinta, apa yang perlu dikhawatirkan? Apalagi Mbah Wongso sendiri juga nampak tenang. Ya, Tori tahu bahwa 2 wanita cantik yang ada di samping Mbah Wongso juga tidak terlihat lemah. Ketika mulai memasuki hutan, kecepatan kuda bertambah. Tak henti-hentinya suara cambuk kuda terdengar bersamaan dengan seruan sang pengendali kuda. Semakin mereka masuk ke dalam hutan, suasana semakin gelap, tertutup rimbunnya hutan. Nah, apabila terjadi sesuatu, jangan pernah keluar dari kereta. Mbah Wongso memberikan peringatan. Belum lama Mbah Wongso mengatakan, kereta kuda mulai melambat dan ada seseorang yang menghadap. Nanti di sana, ucap salah satu sosok tinggi berwarna hijau, matanya merah, rambutnya panjang sampai ke lutut, serta kedua taringnya yang besar. Mbah Wongso keluar dari kereta, didampingi 2 wanita pengawalnya. Ini aku, biarkan kami lewat, Mbah Wongso berkata kepada sosok hijau tersebut. Oh,
Apa itu orang barumu, Wongso? Sosok hijau itu mendekati Sira. Sosok hijau itu mendekati Sira yang kemudian mengamatinya dari dekat tanpa mereka sadari. Ternyata kereta sudah dikepung puluhan makhluk yang ganas. Setelah selesai mengamati Sira, sosok hijau itu melirik ke dalam kereta dari depan. Ada siapa yang di dalam kereta itu, Wongso? Katanya. Tori seketika kaget kala mendengar ucapan sosok hijau tersebut. Minggir, kau menghalangi pandanganku, kata sosok hijau itu kepada Sira sambil tangannya akan menyingkirkan yang tengah duduk tenang. Mbah Wongso dengan cepat mengatakan, tunggu, jangan. Sebu, suara sayatan yang halus dan hampir tak terdengar dilanjutkan jatuhnya bagian tubuh dari sosok hijau itu. Sosok hijau itu bingung dan tak menyadari bahwa tangannya telah putus dan terjatuh. Kemudian ia melengking kesakitan, kuda-kuda meringkik. Karena terkejut oleh jeritannya, seketika puluhan makhluk yang bersembunyi bermunculan. Mereka sudah mengepung dari awal. Habisi mereka semua. Sambil menahan sakit, sosok hijau itu memerintahkan untuk menyerang. Sudah tidak bisa dihindari lagi. Kalian lindungi kereta dengan aman. Mbah Wongso memerintahkan kedua wanita dan masuk ke dalam kereta. Kedua wanita pendamping Mbah Wongso masing-masing melindungi dari arah kiri dan kanan kereta. Dari belakang, dua prajurit juga bersiaga, namun yang lebih dulu diserang adalah bagian depan kereta, di mana di situ ada Sira dan Sira duduk. Mereka tak beranjak dari duduknya. Siapapun yang mengancam dan mendekat langsung habis tercincang. Bahkan kudanya tak tersentuh ujung kulitnya. Kedua prajurit Jawa yang berada di depan bahkan tak sempat menyerang karena musuh sudah tercincang sebelum mereka beraksi. Akhirnya dua prajurit itu membantu di belakang kereta yang sepertinya kerepotan. Bungsu, sebenarnya siapa mereka itu? Apakah ini bagian dari penduduk kerajaan Andaru? Tanya Tori. Bisa iya, bisa juga tidak, Natori. Mereka memang berada di wilayah kerajaan Andaru, tetapi mereka bukan bagian dari Andaru. Sebenarnya, banyak makhluk yang tidak masuk ke dalam bagian 9 penguasa. Bahkan ada beberapa yang setara dengan para 9 penguasa alam ini. Jelas, Mbah Wongso. Aku tahu sosok hijau itu, dia bukanlah apa-apa. Selama ini aku selalu mengalah ketika melewati hutan ini dan tidak berbuat apa-apa untuk menghindari keributan. Takutnya perkampungan kami diserang, mengingat istana Andaru jauh dari wilayahku. Tapi ya sudahlah, kata Mbah Wongso. Kami akan bertindak apabila desa Mbah Wongso diserang. Keributan ini terjadi juga gara-gara kami, ucap Tori. Terima kasih atas tawaran baikmu, Nak Tori. Jawab Mbah Wongso. Kami yang seharusnya berterima kasih, Mbah. Kami sudah merepotkan. Beberapa saat kemudian, suasana sudah hening. Kedua wanita pendamping Mbah Wongso masuk ke dalam kereta. Dalam keadaan bersih, tak ada noda darah yang menempel. Keempat prajurit Jawa habis-habisan mempertahankan bagian belakang. Meski tak ada yang mati, tapi mereka terluka meskipun tak parah. Ya, mereka hanyalah prajurit di suatu desa. Sudah cukup hebat, mampu menahan puluhan musuh hanya dengan mereka berempat saja. Sebagian musuh di belakang kereta melarikan diri, dan di posisi kiri dan kanan beberapa musuh tumbang. Paling banyak musuh yang mati berada di depan, padahal kedua Sira tak bergerak sedikit pun sedari awal, namun justru banyak musuh yang mati. Begitu juga dengan sosok hijau yang hendak melarikan diri dari kejauhan. Tiba-tiba saja tubuhnya terbelah. Tak ada satupun musuh yang bisa lolos dari jarak pandang kedua Sira misterius ini. Pengemudi kereta bahkan sangat ketakutan kala berada di samping Sira. Jangankan puluhan makhluk, ribuan makhluk yang serupa tak akan membuat kedua Sira misterius ini beranjak dari duduknya. Suasana sunyi, hening. Hanya suara kuda yang meringkik pelan. Kemampuan Sira membuat pengendali kuda dan 4 prajurit Jawa tercengang. Sekuat itu ke Sira? Mereka melanjutkan perjalanan menuju istana Andaru. Sinta hanya terdiam sedari awal, tak bicara apapun. Bagi Sinta, berbicara dengan yang lain selain Tori bukanlah hal yang penting, kecuali memang harus bicara dengan terpaksa. Sejatinya, Sinta itu dingin, namun semakin lama ia bersama Tori, lambat laun sikapnya perlahan berubah jauh lebih manusiawi dan menghargai sesamanya dan juga makhluk lain. Istriku, kenapa kau diam saja sedari tadi? Ucap Tori sambil memegang tangannya.
Tidak ada apa-apa suamiku, aku hanya memikirkan rekanmu yang terpisah. Sebelum kamu mengkhawatirkan mereka, aku harus memikirkan cara supaya kamu tetap nyaman tanpa harus membebani pikiranmu, mengkhawatirkan rekan-rekanmu. Balas Sinta yang bersender di pundak Tori. Sampai segitunya kah Sinta memperdulikan Tori? Kepedulian seseorang kadang kita tak menyadarinya. Yang Sinta lakukan mungkin jarang manusia bisa melakukannya. Kalian berdua pasangan berbeda alam, namun sangat serasi. Kata Mbak Wongso. Terima kasih Mbak. Balas Tori, Sinta pun menoleh ke arah Mbak Wongso lalu tersenyum. Kereta kuda berjalan cepat dan sesaat kemudian keluar dari hutan. Di balik hutan terlihat padang rumput yang luas dan masih terlihat beberapa pohon di sekitaran. Dari arah depan yang jauh tampak sebuah bangunan seperti gapura dengan bentuknya yang khas adat Jawa. Kereta berhenti di gapura itu. Ada 10 prajurit Jawa yang berjaga di situ. Kumisnya tebal, tubuhnya berotot serta tatap matanya tajam. Bisa kami bantu Tuan? Tanya salah seorang prajurit penjaga gapura kepada prajurit yang mengawal kami. Kami dari desa Wongso dan hendak sowan ke istana, jawab prajurit yang mengawal. Siapa yang ada di dalam kereta? Izinkan kami mengeceknya, ucap salah satu penjaga dengan sedikit kecurigaan. Tidak bisa dicegah lagi. 10 penjaga mengepung kereta. Dari tatapan mereka mendadak sudah bersiap jika hal buruk terjadi. Saat para penjaga waspada, Mbak Wongso turun dari kereta kuda didampingi oleh kedua wanita pengawalnya. Apakah situasi aman-aman saja di sini? Ucap Mbak Wongso. Salam Tuan. Para prajurit penjaga gapura memberikan hormat. Seharusnya Tuan tidak perlu turun dari kereta. Tidak pantas Anda menyambut kami. Syukurlah di sini aman-aman saja Tuan. Terima kasih, kata salah seorang prajurit. Tidak apa-apa, bagus. Jika situasinya aman, ya sudah, kami akan berkunjung ke tempat raja, jawab Pak Wongso dan kembali masuk kereta. Dari gapura menuju istana Andaru masih lumayan jauh. Beberapa waktu kemudian mereka pun sampai di tempat yang menurut Tori seperti bangunan khas keraton. Entah keraton mana tidak tahu. Yang jelas bangunannya identik seperti keraton di tanah Jawa. Ada banyak pasukan berbaju khas Jawa yang berbaris rapi di depan keraton. Mereka tiba di pintu gerbang keraton. Setelah percakapan antara pengawal kereta dan penjaga gerbang, mereka masuk ke dalam. Suasana di dalam sangat khas dengan nuansa kerajaan Jawa zaman dahulu. Tori dan rombongannya turun dari kereta disambut oleh seorang dengan pakaian yang rapi. Bajunya terkesan mewah dengan memakai bawahan sarung seperti bangsawan Jawa. Pak Wongso, monggo, mau bertemu Tuan Andaru? Monggo saya antar, kata bangsawan tersebut sambil tersenyum ramah. Mereka melewati taman dan menyeberangi jembatan kecil yang di bawahnya ada kolam ikan dengan bunga seperti teratai mengapung di kolam tersebut. Dari depan terlihat bangunan yang megah. Begitu banyak orang yang duduk di lantai dan ada beberapa yang duduk di kursi serta satu orang duduk di singgasananya. Salam Tuan, beliau ini hendak bertemu dengan Baginda Raja. Bangsawan itu bersujud, disusul Mbak Wongso dan pendampingnya. Tori dan Sinta hanya duduk di lantai, sedangkan Sira berdiri di belakang. Wongso, sehat Wongso. Sejahterakah pendudukmu Wongso? Kata Raja Andaru yang penuh perhatian. Terima kasih Tuan Raja, hamba baik-baik saja. Begitu pula penduduk di sana. Berkat kemurahan hati Paduka Raja, kami semua sejahtera. Semoga Paduka Raja panjang umur, jawab Pak Wongso. Ya. Siapa mereka ini Wongso? Tanya Raja Andaru sambil tersenyum. Mereka adalah para pengunjung dari alam lain Paduka Raja, jawab Mbak Wongso dan kemudian Tori mulai memperkenalkan diri. Selesai Tori memperkenalkan diri dan hendak menyampaikan maksud kedatangannya, salah satu pati memotong ucapan Tori. Wongso, siapa mereka ini? Tidak punya sopan santun terhadap raja, tidak mau menunduk, dan bahkan 2 orang berjubah merah itu malah tetap berdiri dengan lantang. Pati Garuda mengatakan itu dan hendak menghampiri Tori sambil menenteng pusakanya. Sira langsung refleks maju di depan Tori dan Sinta yang tengah duduk di lantai. Sudah,
Jangan hentikan Patih Garuda. Jangan memprovokasi mereka. 2 orang berjubah itu 10 kali lebih kuat darimu. Jangan permalukan dirimu sendiri. Mereka ini bukan orang sembarangan, kata Raja Andaru menilai. Kalian berdua silakan duduk di sampingku. Raja Andaru tersenyum mempersilakan Tori dan Sinta duduk di kursi kosong di sebelah Raja Andaru. Sosok raja yang tampan, ramah, berbadan tegap dengan mahkota yang berkilau. Paduka Raja, apa yang Anda katakan? Saya mampu mengusir mereka hanya dengan 1 jari. Kenapa justru Paduka mengizinkan mereka duduk di sebelah Paduka? Siapa mereka sebenarnya? Kata Patih Garuda yang tak tahu apa-apa mengenai Tori dan Sinta. Cukup Patih Garuda. Mereka adalah makhluk yang kuat, yang kedudukannya setara denganku. Bahkan salah satunya adalah sosok yang mulia, seorang manusia. Jelas Raja Andaru. Oh, Amba percaya dengan penilaian Paduka Raja, kata Patih Garuda. Kemudian Patih Garuda mendatangi Tori dan menghormat lalu meminta maaf. Mohon ampunilah kelancangan saya. Silakan. Patih Garuda mempersilakan mereka. Sinta memakai cadar ketika masuk alam Samarantu sehingga tidak ada makhluk yang menyadari wujud Sinta. Tori dan Sinta duduk di sebelah Raja Andaru. Sira tetap berdiri berada di belakang dan Raja Andaru memanggil istri serta anaknya dan memperkenalkannya kepada kami. Ini adalah istriku. Dan mereka adalah anak-anakku, kata Raja Andaru. Istrinya tersenyum, begitu pula 3 anaknya, 2 perempuan cantik dan 1 lelaki yang tampan dan gagah. Istriku, perkenalkan dirimu dan lepaskan cadarmu ketika berbicara, kata Tori. Baik suamiku, jawab Sinta lalu melepas cadar. Suara berisik, sanjungan yang dilontarkan kepada Sinta. Ya, kecantikan Sinta membuat seisi ruangan terkejut. Bahkan putri Raja Andaru yang dinilai tercantik di negerinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kecantikan pelayan-pelayan di kerajaan peri. Mungkin bunga akan langsung layu jika disandingkan dengan kecantikan Sinta. Seperti halnya dalam sebuah kerajaan, sanjungan, memuji dan lain sebagainya jika di era modern ini sama seperti mencari muka atau menjilat. Namun bagi mereka di kerajaan Andaru, hal itu adalah suatu penghormatan tertinggi. Sinta memperkenalkan dirinya dan membuat Raja Andaru senang mendengarnya. Suatu kehormatan bagi kerajaan Andaru dikunjungi oleh putri dari kerajaan peri. Raja Andaru menyinggung soal kerajaan Kamaja, kerajaan yang dihuni oleh keseluruhan wanita. Kerajaan Kamaja adalah kerajaan peri juga, namun mereka adalah peri yang berbeda. Sama halnya dengan dugong, mereka juga peri. Peri memiliki banyak jenis, peri sungai, hutan, rawa, laut, dan lain sebagainya. Raja Andaru menegaskan bahwa ada salah satu makhluk dari bangsa peri yang menjadi buronan di alam Samarantu. Peri tersebut telah melakukan banyak kejahatan sehingga tidak diterima di alam Samarantu. Disitulah Tori juga menjelaskan kedatangannya juga untuk mencari informasi tentang peri hitam tersebut. Peri hitam itu menurut Raja Andaru, dia tidak hanya memangsa manusia saja, namun juga memangsa makhluk yang berada di alam Samarantu. Ratu Kamaja sendiri tak mau bertanggung jawab tentang pengikutnya yang telah melanggar peraturan di alam mereka. Kejadian itulah yang membuat 9 penguasa mulai bertindak diam-diam melanggar peraturan yang ditentukan oleh ke-9 penguasa. Lambat laun bisa saja terjadi pertempuran antara ke-9 penguasa. Setelah panjang lebar apa yang dijelaskan oleh Raja Andaru dan belum sempat menuntaskan penjelasannya, seorang prajurit utusan dari desa Wongso menghadap dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Lapor Baginda Raja, kata utusan tersebut. Seluruh ruangan memperhatikan prajurit yang tengah bersujud dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Berdirilah, katakan apa yang terjadi, kata Raja Andaru. Baginda Raja, desa kami diserang oleh prajurit yang tidak kami kenal. Sebagian penduduk desa Wongso dibantai, sebagian lainnya berhasil selamat berada dalam lindungan putra Tuan Wongso dan pengunjung yang tak saya kenal. Segeralah Baginda Raja memberikan bantuan, ucap prajurit tersebut. Apa kau bilang? Desaku diserang, kata Mbak Wongso yang tiba-tiba marah dan sepertinya akan berubah wujud. Tenanglah Wongso, kata Raja Andaru.
Maaf Baginda Raja, jawab Bawangso meredakan amarahnya. Pati Garuda, pimpin pasukanmu untuk menuju desa Wongso. Selamatkan sebanyak mungkin penduduk di sana. Perintah Raja Andaru. Siap Paduka Raja, jawab Pati Garuda dan berlalu pergi mempersiapkan pasukannya. Lalu prajurit utusan tadi menjelaskan secara rinci kejadiannya. Jadi setelah Bawangso pergi, ada pengunjung datang dan mencari pimpinan desa yaitu Bawangso. Namun karena Bawangso tidak ada, anaknya lah yang menemuinya. Beberapa saat kemudian, desa pun diserang oleh prajurit yang tidak dikenal, bukan dari 9 penguasa. Awalnya, mereka mengira tamu tersebutlah yang menyebabkan desa diserang. Anak Bawangso sempat menahan pengunjung itu. Setelah keributan terjadi, pengunjung itu meloloskan diri dan malah membela penduduk Wongso. Ternyata, pengunjung tersebut cukup kuat dan desa Wongso mampu bertahan. Anak Bawangso beserta prajuritnya dibantu tamunya mampu melindungi sisa penduduk yang selamat. Tetapi karena banyaknya musuh, anak Bawangso mengirim utusan untuk meminta bantuan di kerajaan Andaru. Tidak yakin akan bertahan lebih lama apabila terus-menerus musuh menyerang. Seandainya tidak ada tamu yang dikenal itu, mungkin desa Wongso sudah lenyap seketika. Tamu tersebut salah satunya sudah berumur ratusan tahun atau mungkin lebih, dan lainnya lagi masih muda. Mereka juga sangat sopan, meski tadinya diperlakukan tak sopan oleh anak Bawongso karena dituduh bersekongkol dengan musuh. Prajurit utusan itu tak bisa menceritakan detail siapa pengunjung yang membantu mempertahankan desa Wongso. Kemungkinan yang menyerang adalah prajurit dari salah satu 9 penguasa, namun tak bisa dibuktikan jika ada keterlibatan tentang itu. Suara langkah kaki pasukan Pati Garuda di luar istana Andaru terdengar dari dalam istana. Bersiap berangkat, teriak Pati Garuda disambut oleh seruan semangat prajuritnya. Terdengar pula alunan genderang perang. Maaf Paduka Raja, izinkan hamba ikut serta dengan Pati Garuda, kata Mbak Wongso. Baiklah Wongso, aku tahu kekhawatiranmu. Jika berdiam di sini membuatmu gelisah, baiklah, aku izinkan engkau ikut, jawab Raja Andaru. Terima kasih atas pengertian Anda Paduka Raja. Jika begitu, hamba mohon pamit, balas Mbak Wongso. Tunggu Mbak Wongso, aku ikut juga, ucap Tori. Raja Andaru, kami juga akan ikut dengan mereka, ucap Tori kepada Raja Andaru. Perselisihan ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Tak apa, kalian di sini saja, jawab Raja Andaru. Benar Tuan, Anda di sini saja, dan maaf sebelumnya jika memang ada ucapan saya yang kurang sopan, kata Mbak Wongso menambahkan. Raja Andaru menilai bahwa Tori setara dengannya, jadi Mbak Wongso pun bersikap lebih formal kepada Tori. Tidak, kami akan ikut, karena ada kemungkinan pengunjung misterius itu adalah salah satu kawan kami, jawab Tori memaksa. Oh, benarkah? Baiklah, pastikan kalian kembali lagi ke sini. Aku juga ingin bertemu dengan pengunjung yang lain, kata Raja Andaru senang. Tori dan rombongan akhirnya undur diri, lalu bergerak menuju ke desa Wongso. Mereka bergabung dengan pasukan Pati Garuda. Karena perjalanan lumayan jauh, Pati Garuda hanya membawa pasukan berkuda yang jumlahnya 500 prajurit. Mereka masih menggunakan kereta bersama dengan Bawongso, namun perjalanan Tori dan kawan-kawan sangatlah singkat. Yang pada awalnya mereka datang di kerajaan Andaru membutuhkan lebih dari 3 jam, dan saat ini mereka sampai sangat cepat, hanya beberapa menit saja. Mereka sampai di desa Wongso. Kabut yang tipis serta pemandangan yang porak-poranda desa Wongso menambah suasana menjadi mencemaskan. Tak terlihat satupun makhluk, tapi dari arah pasar terdengar suara berisik yang sepertinya ada pesta. Ada kemungkinan penduduk sedang merayakan keberhasilan mereka bertahan, atau malah itu mungkin musuh. Bawangsu mulai gelisah dan mencoba menerka-nerka. Periksa seluruh desa, yang lain ikut kami, Pati Garuda memerintahkan, dan sebagian menuju ke arah pasar. Pasukan Andaru datang, kata salah satu sosok yang tak jelas wujudnya tertutup kabut. Gemuruh suara langkah mendekat. Seluruh pasukan Pati Garuda bersiap menghadang. Terdengar suara para penduduk Andaru dan prajurit yang masih bertahan. Senyum legam Mbak Wongso terukir di wajahnya. Para penduduk Wongso menghampiri, mengerubung. Dari belakang nampak putra Mbak Wongso, sosok pria tinggi, tidak terlalu kekar namun berotot, dengan luka-luka kecil di tubuhnya. Ternyata dia bernama Denmaseno.
Bagus, nak. Kerja bagus. Kamu sudah berjuang dengan hebat. Berapa orang yang gugur anakku? Kata Wongso sambil menepuk pundak anaknya. Sudah menjadi kewajibanku. Hampir setengah penduduk terluka parah, namun tidak ada yang gugur. Jawab Seno. Bagus, kamu memang bisa diandalkan. Ucap Wongso tertawa puas kala mendengar jawaban anaknya. Bukannya setengah penduduk dibantai. Utusanmu bilang begitu. Namun syukurlah jika tidak ada korban, kata Patih Garuda. Jika kami tidak dibantu oleh manusia itu dan sosok kuat di sampingnya, mungkin seluruh penduduk akan binasa, termasuk diriku. Jelas Seno. Di mana? Di mana mereka, anakku? Kata Wongso. Mereka sedang merawat yang terluka. Selain kuat, salah satu dari mereka bisa memanggil makhluk yang mampu menyembuhkan. Jelas Seno sambil mengantarkan menuju pasar di mana pengunjung itu berada. Situasi di pasar itu masih ramai. Dengan sorak-sorai gembira kemenangan, prajurit Andaru jelas datang terlambat. Di sekeliling pasar, tidak terlihat seperti pasar seperti awalnya Tori tiba, tapi lebih mirip seperti pasar binatang. Sekeliling pasar terdapat hewan-hewan gaib berbagai macam, dari ular besar, harimau, buaya, serigala, monyet, dan banyak lagi hewan-hewan mistis lainnya. Seperti dugaan hewan-hewan tersebut adalah pasukan Babasil pendamping Desta. Tori, ketemu juga. Sapa Desta. Kau juga tiba di sini, Dul, kata Tori kepada Desta. Sudah kuduga, kalian saling kenal. Terima kasih Tuan atas bantuannya. Dan saya pribadi meminta maaf atas perlakuan anak saya sebelumnya. Sambil menundukkan kepala, Mbah Wongso mengatakan, tidak apa-apa Mbah, semuanya itu hanya salah paham. Kami tidak ambil hati, jawab Desta. Mbah Wongso juga mendekati sosok sang raja hutan yang sangat berperan penting dalam mempertahankan desa Wongso. Kemudian Patih Garuda dan pasukannya kembali ke istana Andaru untuk melaporkan situasi desa Wongso. Seketika seluruh istana gempar atas kejadian itu. Prajurit desa Wongso yang dipimpin oleh Denmas Seno mendadak menjadi perbincangan di istana Andaru. Diketahui bahwa yang menyerang desa Wongso adalah prajurit Lingga dan sekumpulan makhluk yang tak masuk ke dalam 9 penguasa. Para makhluk yang tak mengakui 9 penguasa itu diam-diam menjalin persekutuan antara kerajaan Lingga. Menurut kata salah satu musuh yang menyerang, kerajaan Lingga menawarkan sesuatu yang menjanjikan sehingga mereka mau beraliansi dan bergabung. Tentu hanya dengan puluhan prajurit desa yang tak sampai 100 orang mampu menahan serbuan prajurit Lingga, bahkan bisa memenangkan pertempuran tanpa adanya korban. Sudah pasti nama mereka diperbincangkan di istana. Raja Andaru kemudian menurunkan titanya bahwa seluruh prajurit dan penduduk desa Wongso akan dinaikkan derajatnya. Untuk menggelar upacara itu, Raja Andaru memerintahkan mempersiapkan sebuah pesta besar untuk menyambut kedatangan para penduduk Wongso dan yang bersangkutan membantu mempertahankan desa. Sementara di desa Wongso masih belum mengetahui hadiah apa yang menanti mereka di istana Andaru, utusan dari kerajaan hanya menyampaikan bahwa seluruh penduduk Wongso diundang untuk hadir di istana Andaru. Selain Raja Andaru berniat ingin menaikkan status mereka, kira-kira apa yang akan diberikan? Desta adalah yang terakhir memasuki gerbang gaib Samarantu. Ketika dia masuk bersama Mbah Basil, mereka tiba di sebuah hutan di tengah-tengah hutan. Suasana sepi, gelap, namun terlihat pohon-pohon menjulang tinggi. Pohonnya terlihat aneh, daunnya hitam dan batang pohonnya seperti karet lentur. Ketika pohon bergerak terkena angin, suaranya seperti per. Di mana ini, Mbah? Rekan-rekanku yang lain di mana posisinya? Kata Desta. Ini yang disebut alam kajiman. Di sini hidup beberapa makhluk yang berbeda-beda. Jelas Mbah Basil. Apa itu alam kajiman, Mbah? Tanya Desta penasaran. Alam kejiman, makhluk yang berada di alam ini bermacam-macam dan mereka kebanyakan membentuk menjadi masyarakat yang bergaya kerajaan atau ada juga yang individu, hampir sama dengan bangsa siluman, tetapi mereka biasanya tinggal di daerah-daerah pegunungan dan tempat-tempat yang berawa panas. Namun setiap pandangan orang berbeda-beda dan setiap makhluk gaib pun juga berbeda, jadi anggapannya demikian.
Mbak Basil sudah menjelaskan apa itu alam kajiman dan Desta meminta Mbak Basil untuk melacak keberadaan rekan-rekannya. Posisi temanmu yang paling dekat ada di sebelah sana. Dia adalah teman kecilmu. Mbak Basil menjelaskan sambil menunjukkan arah di mana Tori berada. Ya sudah, ayo kita ke sana, Mbak. Jawab Desta santai, namun Mbak Basil diam sejenak. Tatapannya serius seakan merasakan kehadiran. Tetap berada di dekatku, kata Mbak Basil. Berasa suara perkelahian antara tiga makhluk. Seekor harimau putih sedang dikeroyok oleh dua sosok merah bertubuh buncit yang masing-masing membawa gada bergerigi. Harimau itu terluka di sekujur tubuhnya dan masih tetap melawan. Raungan Mbak Basil yang membuat Desta kaget seketika Mbak Basil menyerang dua sosok merah itu. Cakar Mbak Basil mencabik-cabik mereka, bahkan senjata yang mereka gunakan hancur. Tidak jelas kenapa tiba-tiba Mbak Basil menyerang tanpa ada aba-aba dari Desta. Sepertinya ada sesuatu dengan harimau putih tersebut. Macan putih itu ternyata adalah salah satu jenis yang sama dengan Mbak Basil. Maksudnya sama dalam artian jenis. Menurut Mbak Basil, makhluk gaib yang menyerupai binatang adalah yang terlemah di antara makhluk gaib yang lain. Hanya beberapa saja yang kuat seperti Mbak Basil. Berbeda dengan makhluk gaib di Istana Langit, yang rata-rata makhluk gaib yang menyerupai binatang justru sangat kuat. Mbak Basil sendiri adalah sosok siluman yang dulu katanya adalah kakek moyang Desta yang berubah menjadi hewan gaib. Mbak Basil hidup ketika era kerajaan Majapahit dan dia adalah rakyat biasa namun sakti di masanya. Mbak Basil sendiri sudah melindungi keturunannya hingga puluhan generasi. Desta memang keturunan raja, tetapi sudah padam beberapa ratus tahun yang lalu, entah itu dari darah nenek atau kakek buyut Desta. Terdengar suara rangan macan putih itu lemah. Desta tak tahu apa yang dikatakan oleh Mbak Basil kepada sosok macan putih itu. Menurut Mbak Basil, macan putih itu diburu, tidak dibunuh, tetapi memang untuk dijinakan. Tidak diketahui secara pasti dijinakan untuk apa. Kemungkinan ada hubungannya dengan manusia, tetapi tidak bisa dipastikan kebenarannya. Macan putih itu punya kawanan, bisa disebut sebagai kerajaan siluman, dipimpin oleh makhluk yang sama seperti Mbak Basil. Nama kerajaan tersebut adalah Kerajaan Adiwangsa. Mbak Basil sendiri adalah raja siluman, namun ia tidak memiliki kerajaan. Tapi sewaktu-waktu Mbak Basil membutuhkan bantuan, maka pengikutnya akan segera datang. Akhirnya, Mbak Basil ingin menemui pimpinan macan putih itu, Raja Adiwangsa, yang sejatinya Mbak Basil sudah tahu siapa itu Adiwangsa. Ia hanya ingin memastikan benar atau tidak. Setelah kondisi macan itu sedikit membaik, ia menuntun menuju kerajaan Adiwangsa. Mereka mengikuti macan putih itu semakin masuk ke dalam hutan. Anehnya, semakin jauh melangkah, suasana jauh lebih terang. Pohon tinggi tidak ada. Pohon-pohon di sekitaran terlihat biasa, tidak terlalu tinggi sehingga awan langit yang kemerahan terlihat. Sesaat kemudian, mereka sampai di gua yang besar. Di samping gua ada danau yang cukup luas, ada banyak buaya putih, hitam, kuning, dan sebagainya. Semuanya terlihat akur melihat kedatangan mereka. Para buaya itu mendekat hingga bibir danau, hanya memperhatikan. Tepat di pintu gua yang besar, ada dua sosok tinggi besar berbulu hitam. Awalnya Desta mengira jika itu adalah makhluk seperti genderuwo, tetapi Desta salah. Dua sosok hitam itu adalah kera besar. Kera itu mulai bersuara. Melihat ke arah Desta yang sepertinya tak suka melihatnya, macan putih membalas bersuara. Percakapan binatang yang tidak Desta fahami. Intinya, kera itu menanyakan siapa mereka dan macan itu menjelaskan siapa Desta. Mereka diizinkan masuk oleh kera itu. Gua itu sangat besar, mungkin 5 kalinya tingginya kera itu, sedangkan kera itu bisa 4 kali lipatnya tinggi manusia dewasa. Desta membayangkan di dalam gua pasti suasananya gelap dan tidak nyaman. Lagi-lagi perkiraan Desta salah. Di dalam gua itu sangat menakjubkan. Sebuah jembatan yang besar terbuat dari batu, dan di seberang jembatan terdapat padang rumput yang agak kering tetapi enak sekali dipandang. Sekeliling tidak terlihat jelas, hanya terdengar deru air terjatuh seperti air terjun. Dari arah depan yang tak terlihat jelas terdapat bangunan yang menyilaukan.
Lebih dekat, Desta melihat sungguh hal yang tak bisa dipercaya. Selama Desta menjelajah ke alam gaib, dia tak pernah menemukan yang semenakjubkan itu. Sekali lagi, hayalan Desta mengkhianati. Ya, namanya saja hewan. Meski hewan gaib sekalipun, Desta berpikir kerajaan hewan itu hanya berupa tumpukan batu dan begitu sederhananya. Namun, yang Desta lihat adalah bangunan yang bahkan lebih modern dari dunia manusia, sebuah istana yang berkilauan emas, kuning kemerahan bercampur silver. Di belakang istana itu terdapat air terjun. Kekaguman Desta sampai di situ saja. Di daratan yang luas itu ternyata dikelilingi jurang, yang di bawahnya adalah air, sekeliling adalah air terjun. Jadi seperti pulau yang berada di atas air, pemandangan yang sungguh luar biasa. Mereka tepat berada di pintu gerbang istana yang sangat megah. Pintu tersebut tidak tertutup, sudah terbuka lebar. Di dalamnya begitu banyak makhluk yang menyerupai berbagai macam hewan yang sedang melakukan aktivitasnya bercengkrama. Dan berisiknya hewan-hewan kecil berlarian. Ada pula yang berjalan layaknya manusia, dan juga ada yang asli seperti hewan pada umumnya. Seperti halnya aktivitas manusia, mereka juga berdagang. Melihat kedatangan Desta, perhatian mereka tertuju lalu menghentikan aktivitas mereka. Pandangan mereka mengarah sepenuhnya ke arah Mbah Basil. Jalanan yang ramai menjadi sunyi. Semua menyingkir, membukakan jalan untuk mereka. Siapa mereka? Apakah itu manusia? Sosok itu sangat gagah. Mungkin ini yang bilang adalah hewan betina mengarah kepada sosok Mbah Basil. Bah, ini benarkah istana siluman? Kata Desta. Ya, begitulah nak, jawab Mbah Basil. Hebat sekali Mbah, ucap Desta sambil memandang sekeliling. Sesaat setelah mereka berjalan, ada beberapa sosok hewan yang berdiri menyambut. Selamat datang di kawasan yang mulia Adiwangsa. Mari kami antar menemui beliau, kata salah satu sosok yang mirip serigala. Mereka mulai memasuki ruangan istana yang di dalamnya terdapat berbagai sosok binatang yang lebih baik dan kuat dibandingkan di luar. Terlihat berbeda, lebih punya wibawa. Di ujung ruangan, sosok berbulu putih tebal dengan mahkota berkilauan singa putih duduk di singgasananya. Raja itu menyadari kedatangan Desta dan Mbah Basil. Dan tiba-tiba singa putih itu menghampiri Desta dan Mbah Basil di dalam istana. Tanpa bicara apapun, singa putih dan Mbah Basil tiba-tiba saja berduel, dan tak ada yang berani mencegah duel mereka. Seluruh makhluk yang berada di dalam istana menyingkir. Mereka takut terkena dampak dari pertarungan itu. Seluruh ruangan menjadi porak-poranda. Rasa khawatir mulai terasa. Mbah Basil sangat jarang sekali seserius itu bertarung, bahkan hingga berubah ke wujud sejatinya. Desta mulai takut. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Raungan kedua raja hutan dan suara erangan masing-masing berbenturan. Seluruh ruangan menjadi hancur berantakan. Dua sosok singa itu bertempur tanpa memperdulikan sekelilingnya. Namun ada yang aneh dengan raut wajah mereka. Meskipun Desta tak bisa membedakan, tapi Desta meyakini mereka berdua terlihat tersenyum. Sesaat kemudian pertarungan mereka pun berhenti. Basil, Basil, kau masih tangguh seperti dulu. Apa kabar sahabatku? Kata Raja Adiwangsa. Aku kira kau sudah mampus, Adiwangsa. Ratusan tahun aku tidak melihatmu. Kau sembunyi di sini rupanya, balas Mbah Basil yang kemudian menghampiri sahabatnya lalu berjabat tangan dan tertawa puas. Mereka berdua tak menghiraukan siapapun, seakan pertemuan mereka jauh lebih penting dari apapun. Wujud Mbah Basil berubah menjadi tegap berdiri, masih berwujud singa namun berdiri layaknya manusia. Begitu pula Raja Adiwangsa. Ya, mereka adalah tipe makhluk yang sama, hanya berbeda warna bulu. Mbah Basil coklat emas dan Raja Adiwangsa putih. Oh iya, temanku, aku datang bersama cucuku. Hei nak, kemarilah, Mbah Basil mengatakan setelah ia tersadar bahwa Desta bersamanya dan memperkenalkan pada Raja Adiwangsa. Oh, kau masih menjaga keturunanmu hingga sekarang, Basil? Kata Raja Adiwangsa. Ya Mbah, salam Raja Adiwangsa, kata Desta. Basil ini seperti saudaraku, jadi panggil aku Mbah juga ya. Jawab Raja Adiwangsa dengan suaranya yang menggelegar. Baik Mbah Adiwangsa, jawab Desta. Bagus,
Baiklah, ayo keluar. Aku akan memperkenalkan kepada rakyatku. Raja Adiwangsa mengajak mereka ke puncak istananya. Raja Adiwangsa adalah teman Babasil di masa lalu. Mereka sama-sama pertapa yang moksa dan menjelma menjadi singa gaib. Banyak pertarungan dan juga pengalaman yang mereka jalani, namun akhirnya mereka berpisah. Siapa sangka setelah beberapa lama berlalu, mereka berdua dipertemukan kembali. Di atas puncak istana Adiwangsa, pemandangan seluruh istana terlihat. Lebih jelas istana Adiwangsa dikelilingi oleh air terjun. Rakyatku, dengarkan. Suara menggelegar Raja Adiwangsa menggema ke seluruh pelosok pulau. Seluruh pengikut Raja Adiwangsa berbondong-bondong mendekat. Lihatlah, di sampingku ini adalah saudaraku dan cucunya. Kalian semua harus menghormati mereka, ucap Raja Adiwangsa disusul sorak-sorai dari para pengikutnya. Dahulu kala, ketika Mbah Basil dan Raja Adiwangsa masih muda, ratusan tahun yang lalu, mereka adalah saudara perguruan yang belajar ilmu bersama. Mereka berdua selalu berlomba untuk naik ke puncak kesaktian, hingga di mana Mbah Basil harus berhenti untuk mengejar tingkat yang lebih tinggi lagi yang kemudian berkeluarga. Sedangkan Raja Adiwangsa tidak memperdulikan urusan duniawi. Ia terus memperdalam kesaktiannya hingga menjelma menjadi singa putih. Namun ternyata Mbah Basil tak berhenti begitu saja. Ketika anaknya sudah cukup dewasa, Mbah Basil menyusul Raja Adiwangsa dan sama-sama menjelma menjadi singa gaib. Ratusan tahun mereka menjaga wilayah mereka dari segala bencana. Pernah juga mereka menjadi bagian dari kerajaan yang kuat, hingga mereka terpisah karena sudah memiliki tujuan yang berbeda. Mbah Basil melindungi anak dan cucunya selama mungkin, dan Raja Adiwangsa berpindah-pindah tempat untuk mencari kesaktian yang lebih tinggi lagi. Setelah itu, Desta menjadi lebih dekat dengan Raja Adiwangsa. Raja Adiwangsa ternyata sangat baik dan wibawanya tak kalah dari Mbah Basil. Nah, rekanmu sepertinya dalam kesulitan, tapi lupakan, mereka bisa mengatasinya, kata Mbah Basil. Siapa, Mbah? Tori. Ayo Mbah, kita ke sana, Mbah, ucap Desta. Kalian baru saja mampir, kenapa buru-buru? Protes Raja Adiwangsa. Kemudian Desta menjelaskan kedatangan mereka ke alam ini dan menyinggung soal peri hitam itu. Raja Adiwangsa sempat geram kala mendengar nama peri itu disebut. Setelah berbagi penjelasan, Raja Adiwangsa bisa memahami dan mengizinkan mereka pergi. Baiklah, segera selesaikan urusan kalian. Aku tidak bisa ikut kalian, tetapi aku Raja Adiwangsa akan membantu kalian jika ada masalah di wilayah Samerantu. Belum saatnya aku keluar, masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Kalian pergilah, kita akan bertemu lagi, ucap Raja Adiwangsa. Ya begitulah teman-teman, luar biasa sekali kisah dari Sinta Diary. Wow, Sinta Diary terima kasih ya atas izinnya untuk membawakan kisahnya yang sangat luar biasa ini. Dan oh iya, buat teman-teman yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya karsa daripada Sinta Diary. Tulisannya keren-keren banget teman-teman. Dan bagaimana tadi ya di part kedua Alam Gaib Samerantu, kisah petualangan Tori ini, akhirnya Tori berhasil masuk ke alam gaib Samerantunya. Dan ternyata Desta juga menyusul dengan Mbah Basil. Makin keren aja deh. Dan pasti makin gak sabaran ya buat part ketiganya, karena di sini action dari Tori dan Destanya belum nih, baru dari Mbah Basil yang menunjukkannya nih. Makin keren aja teman-teman. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sinta Diary yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah luar biasanya ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan kisahnya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan.
Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi untuk besok siang jam 12 ya. Kita masuk part 3 untuk alam gaib Samarantu. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.